Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi tentang aspek hukum dalam bisnis. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Nur Hidayat. NIM saya 2892350064. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Son Haji MM. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan beberapa pengertian-pengertian yang ada di dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Contohnya seperti yang pertama tuh ada pengertian dasar ilmu hukum serta hukum ekonomi dan bisnis. Kemudian ada hukum benda, ada hukum perusahaan, hukum perikatan, hukum lembaga-lembaga pembiayaan, dan hukum persaingan bisnis. Baiklah, kalau gitu marilah kita mulai saja presentasi kali ini. Enjoy this video, selamat menyaksikan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang dasar ilmu hukum serta hukum ekonomi dan bisnis. Sebelumnya, apa sih dasar ilmu hukum? Ya, di sini mari kita lihat, ilmu hukum merupakan disiplin ilmu yang mempelajari peraturan dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Sedangkan hukum ekonomi dan bisnis itu mengkaji hubungan antara hukum dengan aspek ekonomi dan bisnis. Singkatnya tuh kayak gitu ya teman-teman. Pengaruh hukum ekonomi terhadap bisnis. Apa sih pengaruh hukum ekonomi terhadap bisnis? Kita lihat di sini, hukum ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia bisnis. Hukum mengatur transaksi bisnis, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan pengolahan perusahaan. Sementara itu, ada juga pengaruh bisnis terhadap hukum ekonomi. Bisnis juga memiliki pengaruh terhadap hukum ekonomi. Kegiatan bisnis dapat mempengaruhi baik secara positif maupun negatif pembentukan, implementasi, dan perkembangan hukum ekonomi. Pada intinya, kesimpulannya yaitu hukum ekonomi dan bisnis adalah disiplin ilmu yang penting dalam dunia bisnis. Penerapannya mempengaruhi kegiatan bisnis dan juga peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi. Gitu ya teman-teman. Secara singkat tuh ini tuh kayak dasar ilmu hukum serta hukum ekonomi dan bisnis. Baik, kalau kayak gitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Bisa kita lihat materi selanjutnya yaitu hukum benda. Apa sih itu hukum benda? Hukum benda merupakan cabang hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara manusia dengan benda yang meliputi pemilikan, perpindahan, hak dan perlindungan hukum terhadap benda. Untuk lebih jelasnya bisa saya sampaikan di slide selanjutnya ya. Ini kita bisa tahu pengertian hukum benda tuh apa sih. Hukum benda tuh adalah bidang hukum yang mengatur hak-hak yang berkaitan dengan benda mati dan benda tidak mati serta hubungan hukum antara orang dengan benda. Jadi bukan cuma manusia aja yang ada hukumnya, benda pun ada hukumnya. Menarik bukan materi kita kali ini? Mari kita lanjutkan ya teman-teman. Hukum benda tuh juga punya kategori-kategori hukum. Salah satunya itu ada benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda jual beli. Apa sih benda bergerak? Benda bergerak itu benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain secara bebas. Kemudian ada lagi benda tidak bergerak. Di sini kita lihat benda yang tidak bergerak tuh benda yang terletak di satu tempat dan tidak dapat dipindahkan dari tempat tersebut. Yang ketiga itu ada benda jual beli.
Benda jual beli itu benda yang dapat diperjualbelikan oleh dua pihak. Ya, inilah kategori-kategori hukum benda ya teman-teman. Tentang kategori-kategori hukum benda, di sini selain itu tuh benda juga berguna untuk sebagai jaminan. Bisa kita lihat di sini penggunaan benda sebagai jaminan itu contohnya seperti jaminan rumah, jaminan kendaraan, ada juga jaminan sertifikat. Contohnya apa sih kayak jaminan rumah tuh? Nah, kita lihat di sini rumah dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Begitu juga dengan jaminan kendaraan, intinya tuh sama kayak jaminan rumah. Di sini jaminan kendaraan dapat dijaminkan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman modal usaha. Sementara untuk sertifikat tanah dapat digunakan sebagai jaminan kredit di lembaga keuangan. Intinya sih sama ya teman-teman. Cuma mungkin ada sesuai dengan nominal yang kita ajukan gitu. Semakin tinggi kita meminjam peminjaman kita, semakin tinggi juga jaminan yang harus kita keluarkan. Kayak gitu ya. Berikutnya di sini ternyata benda tuh juga ada perlindungannya loh. Contohnya di sini, mari kita lihat perlindungan hukum terhadap benda. Di sini ada perlindungan hukum pemilikan. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan seseorang terhadap benda dan melindungi pemilik dari tindakan perampasan atau pencurian. Selanjutnya ada perlindungan hukum jaminan dan juga perlindungan hukum konsumen. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak jaminan yang diberikan oleh pihak yang memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman. Itu definisi singkat tentang perlindungan hukum jaminan. Sementara untuk perlindungan hukum konsumen, ini tuh melindungi hukum hak-hak konsumen dalam transaksi kebendaan, termasuk hak atas kualitas dan keamanan benda yang dibelinya. Ya kayak gitu ya. Mungkin cukup sampai di sini ya kita bahas tentang hukum benda. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Untuk pembahasan yang ketiga di sini ada hukum perusahaan. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang hukum perusahaan? Di sini kita bisa lihat mempelajari tentang hukum perusahaan sangat penting karena dapat menghindarkan perusahaan dari masalah hukum. Untuk penjelasan yang lebih dalam, mari kita simak untuk selanjutnya ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat tentang pengertian hukum perusahaan. Hukum perusahaan merupakan bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dalam menjalankan bisnis. Sementara peran hukum perusahaan dapat membantu Anda untuk menghindarkan sengketa hukum yang dapat merugikan bisnis Anda. Ya, jadi kita mempelajari tentang hukum perusahaan itu sangat penting, apalagi buat kita yang sedang berbisnis ya. Selain itu, perusahaan juga harus menaati peraturan tentang ketenaga kerjaan dalam perusahaannya itu sendiri. Kita lihat contohnya di sini, salah satunya itu ada pembayaran upah, tunjangan karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja. Kenapa sih perusahaan harus membayar upah? Dan berapa sih standar yang harus dibayarkan perusahaan untuk membayar upah karyawannya? Di sini kita bisa lihat perusahaan harus membayar upah minimum yang telah diatur oleh pemerintah kepada karyawannya. Jadi untuk kita yang mempunyai perusahaan misalnya, kita tuh harus memberi upah pekerja kita atau karyawan kita tuh sesuai dengan UMP yang berlaku di daerah tersebut ya. Selanjutnya ada tunjangan karyawan. Perusahaan harus memberikan tunjangan kepada karyawannya sesuai dengan kebutuhan dan kelengkapan pekerjaannya. Begitu juga dengan kesehatan dan keselamatan kerjanya. Karena perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawannya. Gitu. Kita bisa lihat ada juga aspek hukum dalam kontrak kerja. Contohnya,
jenis kontrak kerja meliputi kontrak waktu tertentu, kontrak waktu tidak tertentu, dan kontrak kerja paruh waktu. Ada juga syarat kontrak kerja, antara lain posisi dan tugas karyawan, kebijakan absensi, gaji, dan hak-hak karyawan. Ada juga peran hukum dalam kontrak kerja. Gunanya tuh untuk menjamin tindakan hukum terhadap perusahaan atau karyawan jika terjadi pelanggaran kontrak kerja. Selain aspek hukum dalam kontrak kerja, di pembahasan selanjutnya mari kita lihat bersama juga tanggung jawab hukum perusahaan terhadap karyawannya. Contohnya meliputi perjanjian kerjasama, harus memiliki kesepahaman mengenai tanggung jawab dan kewajiban perusahaan terhadap karyawannya. Kemudian ada persetujuan dari pengadilan. Pengadilan dapat memutuskan apakah perusahaan bertanggung jawab atas tindakan karyawannya atau tidak. Ada juga perlindungan hukum karyawannya. Karyawan memiliki hak untuk menuntut jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban terhadap karyawannya. Intinya di antara perusahaan dan karyawannya itu harus ada kesepakatan dari awal ya, kayak gitu ya. Di sini kita bisa lihat contoh kasus-kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya pada perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah tidak asing lagi buat kita kan. Contohnya tuh seperti kasus Microsoft yang terlibat kasus persaingan usaha tidak sehat pada tahun 1990-an. Ada juga kasus Enron terlibat penipuan dalam bisnis produksi energi yang mengakibatkan kerugian finansial dan bisnis. Mungkin yang ketiga kita tidak asing kan dengan perusahaan Uber ini. Uber ini merupakan kasus pelanggaran privasi dan keamanan data pada pengguna pada tahun 2016. Inilah contoh-contoh kasus hukum perusahaan itu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan hukum perusahaan ya. Untuk pembahasan kita selanjutnya, mari kita lihat bersama-sama. Tentang hukum perikatan. Apa sih hukum perikatan itu? Mari kita lihat bersama. Next selanjutnya, pengertian hukum perikatan. Hukum perikatan adalah cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang-orang yang menimbulkan kewajiban dan hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ada juga yang berpendapat tentang hukum perikatan, yaitu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Mungkin lebih detailnya kita akan bahas untuk slide selanjutnya ya. Ini kita lihat jenis-jenis perikatan. Salah satunya ada perikatan absolut. Apa sih perikatan absolut itu? Perikatan absolut merupakan perikatan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat tanpa tergantung pada keadaan tertentu. Ada juga perikatan relatif, perikatan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat berdasarkan hubungan atau situasi tertentu. Ada juga perikatan bersyarat, merupakan perikatan yang terjadi jika suatu keadaan tertentu terpenuhi. Selanjutnya di sini ada juga perikatan tunggal. Perikatan tunggal itu perikatan yang melibatkan hanya dua pihak saja. Itu di antara hukum perikatan itu ada perbedaan antara hukum perikatan dengan hukum perjanjian. Apa sih perbedaannya itu? Hukum perjanjian itu merupakan kesepakatan antara dua pihak yang diatur oleh hukum perikatan. Sementara untuk hukum perikatan merupakan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian dan menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kita bisa melihat contoh-contoh kasus hukum perikatan. Yang pertama itu ada pinjaman uang. Seseorang, peminjam dan pemberi pinjaman membuat perjanjian mengenai jumlah uang yang akan dipinjam dan jangka waktu pembayaran.
Ada juga perjanjian kerja. Seorang pekerja dan majikan membuat perjanjian mengenai gaji, tanggung jawab, dan jadwal kerja. Selanjutnya ada perjanjian sewa. Seorang pemilik rumah dan penyewa membuat perjanjian mengenai biaya sewa, masa sewa, dan kewajiban pemeliharaan. Ya, inilah contoh-contoh kasus hukum perikatan ya. Selanjutnya untuk pembahasan berikutnya, pembahasan yang kelima, kita akan membahas tentang hukum lembaga pembiayaan. Pasti penasaran kan, apa sih hukum lembaga pembiayaan itu? Baiklah, mari kita lanjutkan. Sebelum kita membahas tentang pengertian hukum lembaga pembiayaan, kita akan membahas tentang lembaga pembiayaan terlebih dahulu. Apa sih lembaga pembiayaan itu? Lembaga pembiayaan itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan. Contohnya itu ada badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Selanjutnya kita lihat di sini pengertian hukum lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan entitas yang memberikan bantuan pendanaan kepada individu, bisnis, atau pemerintah dalam bentuk pinjaman atau kredit. Intinya sama aja kan? Mungkin selanjutnya itu adalah lebih dalam lagi. Mari kita lihat. Ada jenis-jenis lembaga pembiayaan. Contohnya tuh seperti bank komersial, perusahaan pembiayaan, dan koperasi simpan pinjam. Bank komersial itu lembaga pembiayaan yang memberikan berbagai jenis layanan finansial kepada nasabah seperti pinjaman, deposito, dan kartu kredit. Sementara perusahaan pembiayaan itu adalah lembaga pembiayaan non-bank yang fokus pada pemberi kredit modal kerja, kredit modal investasi, dan pembiayaan konsumen. Sedangkan untuk koperasi simpan pinjam, lembaga pembiayaan berbentuk koperasi yang memberikan layanan simpan pinjam terhadap anggotanya. Tentu lembaga pembiayaan juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan di sini kita lihat kelebihannya itu lembaga pembiayaan menyediakan akses ke modal yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Sementara untuk kekurangannya terdapat resiko ketergantungan pada utang, suku bunga yang tinggi, dan persyaratan yang pemenuhan kriteria. Begitu ya teman-teman, mungkin ini sedikit gambaran tentang lembaga pembiayaan. Oke, baik, mungkin untuk pembahasan kita tentang hukum lembaga pembiayaan cukup sampai di sini, karena masih ada pembahasan kita yang terakhir. Mari kita lanjutkan teman-teman. Pembahasan kita yang selanjutnya itu ada hukum persaingan bisnis. Menarik bukan? Mari kita simak selengkapnya. Lebih dalam tentang hukum persaingan bisnis. Di sini ada pengertian hukum persaingan bisnis, definisi hukum persaingan bisnis, dan bagaimana hukum ini berfungsi untuk melindungi persaingan dan konsumen dari praktik yang tidak adil. Intinya, hukum persaingan bisnis itu mengatur secara adil terhadap dua pelaku usaha. Gitu ya. Prinsip-prinsip hukum persaingan bisnis. Salah satu contohnya itu ada transparansi dan keterbukaan. Gunanya buat apa? Gunanya untuk memastikan informasi yang diperlukan tersedia untuk pesaing dan konsumen, mendorong persaingan yang sehat. Ada juga anti monopoli, melarang perusahaan memanipulasi pasar untuk memperoleh keuntungan monopolistik. Ada juga prinsip-prinsip hukum persaingan bisnis, ada juga perlindungan konsumen, menjamin hak konsumen, dan mencegah praktik penipuan atau tindakan yang merugikan konsumen.
Untuk peraturan peraturan hukum persaingan bisnis di Indonesia tuh sebenarnya udah diatur. Kita lihat di sini Kepala BPHN Pemerintah Indonesia menunjuk Kepala Badan Pengawas Perlindungan Hukum Bisnis sebagai regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Persaingan Bisnis. Contoh undang-undangnya tuh seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi undang-undang ini memberikan kerangka kerja dan ketentuan hukum yang mengatur persaingan bisnis di Indonesia. Sementara komite yang bertugas tuh komite pengawasnya ya komite ini bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran hukum persaingan bisnis. Pelanggaran hukum persaingan bisnis yang pertama tuh ada kartel atau persetujuan anti kompetitif. Kolusi antara pesaing yang bertujuan untuk mengendalikan harga dan pembagian pasar secara tidak sah. Yang kedua, penyalahgunaan dominasi pasar. Yang ketiga, penipuan dan irektabilitas informasi. Saya menjabarkan ada beberapa kasus-kasus penting dalam hukum persaingan bisnis yang ada di Indonesia. Salah satunya itu ada monopoli telekomunikasi, kasus penyalahgunaan dominasi pasar oleh perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Selanjutnya ada penipuan produk kosmetik, kasus penjualan produk kosmetik ilegal dan berbahaya yang merugikan konsumen. Ada juga kartel baja, kasus kolusi antara produsen baja untuk menentukan harga yang merugikan pasar dan konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya mungkin kita telah mempelajari tentang beberapa pembelajaran aspek hukum dalam bisnis ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika masih ada kekurangan karena saya sendiri pun masih belajar tentang aspek hukum dalam bisnis ini sendiri. Terima kasih ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan karena yang berlebihan itu perasaan saya ke dia. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you the next time. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.